Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5356. Seluruh isi perut dan 6 organ dalamnya terasa sakit akibat guncangan hantaman dahsyat itu. Tianqi yang ada di dalam mendengar cucunya berteriak, dan dia tidak mempedulikan perintah Charlie untuk menunggu di belakang, jadi dia berlari keluar dengan cemas untuk melihat apa yang terjadi. Namun, ketika sang kakek dan cucu perempuan itu memandang Charlie dan Matteo, mereka mendapati bahwa mereka masih berada di momen ini. Wajah Matteo tampak garang, dan tinju kanannya menghantam wajah Charlie dengan keras. Charlie, di sisi lain, tanpa acuh tak acuh, hanya mengulurkan jari tengah di tangan kanannya, dan dengan mudah menangkis tinju Matteo di depannya. Ekspresi Matteo juga berubah dari pembunuh dan ganas saat ini, terlalu bingung, panik, dan ngeri. Dia tak percaya. Menolak dengan jari tengah itu mudah. Dan gestur mengangkat jari tengah adalah bahasa tubuh yang universal. Melihat gestur ini sama saja dengan mendengar lawan bicara berkata, "Persetan denganmu, atau kamu idiot." Akan tetapi, meskipun ekspresinya selalu berubah, satu-satunya hal yang tidak dapat diubah kembali adalah kesombongannya yang dulu. Saat senyum Charlie menjadi lebih ceria, hatinya menjadi lebih takut. Pada saat ini, dia menelan ludah dengan susah payah untuk membasahi tenggorokannya yang kering dan sakit akibat ketegangan. Setelah itu, dia bergumam tanpa sadar, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Aku adalah prajurit bintang 8. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Charlie dengan ketakutan. "Kamu, siapa kamu?" Charlie tersenyum. "Dulu, kalau ada yang bertanya hal ini, biasanya saya akan bilang, saya orang yang tidak mampu dia beli." Matteo bertanya tanpa sadar. "Lalu, bagaimana dengan sekarang?" Charlie berkata dengan nada sinis dan meremehkan, "Sekarang aku juga seseorang yang tidak mampu kau beli. Masih percuma saja bertanya?" Matteo sadar bahwa ia ditipu lagi oleh Charlie. Tetapi saat ini, sekalipun ia ditipu oleh Charlie, ia tidak merasa marah sama sekali, hanya takut. Karena Matteo sudah sangat menyadari bahwa kekuatan Charlie sudah tidak setara lagi dengannya, bahkan tidak selevel dunia. Orang-orang kuno mengatakan bahwa nyamuk dapat mengguncang pohon, yang secara sempurna menafsirkan suasana hatinya saat ini. Matteo mundur selangkah tanpa sadar, seperti anak berusia 3 tahun yang melakukan kesalahan, dan berkata dengan ketakutan, "Aku tidak tahu Taishan, aku telah menyinggung Tuan Wade. Kuharap Tuan Wade berbelas kasih." Charlie menatap Matteo dan berkata dengan tenang, "Ayo, aku beri kamu kesempatan untuk menanyakan pertanyaan yang baru saja kamu tanyakan lagi." Matteo tertegun sejenak, lalu buru-buru membungkuk dan berkata, "Tuan Wade, saya seperti semut di hadapan Anda, beraninya saya menyinggung Anda dan menanyakan identitas Anda." Charlie berkata sambil tersenyum, "Lihat, ketika kamu tidak diberi kesempatan, kamu hanya mencoba bertindak tegas, tetapi ketika kamu diberi kesempatan, kamu menjadi pengecut lagi, itu tidak berguna, Milo." Matteo gemetar ketakutan, dia berlutut di tanah dengan suara gedebuk, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Wei, tenanglah. Aku benar-benar tidak berani bersikap lancang di depanmu." Charlie tersenyum dan berkata dengan tenang, "Aku mendengarnya, kau datang ke Auros Hill untuk mencari petunjuk tentang pil?" Setelah mendengar ini, Matteo merasa semakin patah hati. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti. Ternyata aku sudah lama menjadi incaran Master Wade ini. Aku dengan naif mengira aku telah memasang jebakan untuk Tianqi, tapi aku tidak menyangka aku malah dijebak oleh pria ini. Di saat yang sama, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. Tidak banyak orang yang tahu kalau aku datang untuk mengambil pil istimewa. Selain keluargaan, hanya Sarah yang membawa obat ajaib itu ke keluargaan hari itu. Mungkinkah Charlie ini, apa dia kenal mereka? Memikirkan hal ini, kilatan petir tiba-tiba menyambar pikiran Matteo, dan dia tiba-tiba tersadar, dengan gemetar berkata, "Tuan Wade, Anda adalah orang yang membuat pil permajaan?" Sudut mulut Charlie naik sedikit, "Kamu cukup pintar." Matteo menundukkan kepalanya ketika mendengar ini, dan berkata dengan suara yang sangat khusyuk, "Matteo, penerus generasi ke-39 Taizen Dao, memberi penghormatan kepada gurunya." Charlie melengkungkan bibirnya, "Aku bukan dari sekte Tao Mu, apalagi seorang guru." Matteo sangat terkejut, Kau bukan dari sekte Tao?" Tapi seni alkimia adalah rahasia sekte Tao. Bisakah kau memurnikan alkimia? Obat ajaib seperti pil permajaan pasti sudah diwariskan secara turun-temurun oleh sekte Tao, bagaimana mungkin bukan seorang Tao? Charlie mendengus, "Alkimia bukan paten Tao. Siapa bilang hanya orang Tao yang bisa memurnikannya? Lagi pula, meskipun kamu anggota sekte Tao,
Apakah hal kimia yang kamu buat bisa diandalkan? Jika itu bisa diandalkan, kau mungkin tidak akan bisa mendapatkan pil penyelamat. Jantung penghambur darahku untuk menyelamatkan lelaki tua dari keluargaan hari itu, kan? Matteo merasa malu, menundukkan kepalanya, dan mengaku, apa yang dikatakan Tuan Wade memang benar, duduk dan memandangi langit, tetapi saya tidak tahu apakah ada dunia yang lebih tinggi dan lebih luas di luar pintu, dan saya masih memandang Tuan Wade. Charlie mengangguk, jangan bilang, meskipun kamu sudah tidak muda lagi, ini pengakuan kesalahan. Sikapmu cukup baik. Wajah tua Matteo memerah karena malu, tetapi ia hanya bisa melanjutkan. Orang bijak berkata, mengetahui kesalahan bisa membuat perbedaan besar, tetapi saya hanya punya sedikit bakat dan pengetahuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana menghadapi kelas atas. Jika saya tidak memiliki sikap yang benar sekarang, bagaimana mungkin Tuan Wade bisa berbelas kasih? Charlie berkata sambil tersenyum, kamu tidak ingin menipuku di sini, aku tidak mengatakan untuk berbelas kasih padamu. Ya. Matteo mengangguk dan berkata dengan hormat, saya tidak punya penglihatan dan harus memprovokasi Tuan Wade dulu. Bagaimanapun Tuan Wade menghukum bawahan ini, saya tidak berani merasa tidak puas. Charlie mengangguk sambil tersenyum tipis dan berkata, oke, apa yang kau katakan itu benar. Selanjutnya, saatnya melihat aksinya. Di mana kuali obat yang kau gunakan sebagai taruhan? Keluarkan. Matteo tertegun. Saat ini, pergulatan batin terjadi. Melihat keraguannya, Charlie mendengus dan berkata sambil tersenyum, apa? Ini sudah waktunya, kenapa kau tidak mau mengaku kalah? Matteo menggigil hebat. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari suatu kenyataan, yaitu, hidupnya kini dalam bahaya. Apa gunanya menjaga kuali obat? Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan, melepaskan tas kain dari tubuhnya, memegangnya di depan Charlie dengan kedua tangan penuh hormat, dan berkata dengan rendah hati. Tuan Wade, ini adalah kuali obat yang telah diwariskan selama hampir 1000 tahun di divisi bawah. Saya ingin memberikannya kepada Anda sebagai permintaan maaf. Charlie tidak mengambil tas kain itu, tetapi menatapnya dengan penuh minat, dan bertanya, apakah kamu benar-benar ingin memberikannya kepadaku? Matteo menggertakkan giginya dan berkata dengan hormat, ya, aku benar-benar ingin memberikannya kepada Tuan Wade. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum, benarkah? Matteo mengangguk, itu benar. Charlie bertanya lagi, kau tidak menyesalinya? Darah yang menyakitkan mengalir keluar seperti air mancur, tetapi dia masih mengangguk berat. Tidak, aku tidak menyesalinya. Charlie tersenyum puas, karena kamu begitu yakin, maka aku akan menerimanya dengan enggan. Bab 5357. Ketika Charlie mengatakan bahwa sulit untuk menerimanya, Matteo merasa darahnya akan mengering. Kuali obat ini diwariskan oleh leluhur Tai Zhen Dao. Selama ratusan ribu tahun, puluhan leluhur Tai Zhen Dao telah menggunakan kuali obat ini untuk membuat alkimia. Melihat harta karun yang telah diwariskan selama ribuan tahun itu diambil alih oleh Charlie, Matteo merasa bahwa setelah kematiannya, ia tidak akan sanggup lagi melihat para leluhur yang terlalu berbudi luhur. Namun saat ini dia tidak punya ruang untuk berbalik. Benda ini sudah berada di tangan Charlie. Dia tidak bisa memukulnya, berbicara dengannya, atau memarahinya. Seluruh tubuhnya hancur di depan Charlie. Oleh karena itu, yang ada dalam pikiran Matteo saat ini adalah jika dia bisa menyelamatkan nyawanya dalam situasi ini, itu akan dianggap sebagai restu sang patriark. Jadi bagaimana dia bisa tega mengambil kembali kuali obat itu? Jadi, dia hanya bisa tersenyum dan berkata dengan hormat, Tuan Wade, terima saja, kuali obat ini akan menjadi milikmu mulai sekarang. Charlie mengangguk, dan sambil membuka ikatan kantong kain, ia memperlihatkan pakaian kuno di dalamnya. Tripod perunggu berkaki 3 itu melirik Matteo, dan berkata, kau sudah berjanji pada diri sendiri. Aku tidak selingkuh, kan? Dia bertanya lagi, apakah kamu melakukannya secara sukarela? Matteo mengangguk, membiarkan air matanya jatuh ke tanah, dan terus berkata, ini sukarela, ini sukarela. Charlie mengangguk puas, itu sukarela. Lalu dia mengeluarkan kuali obat berkaki 3 dari kantong kain. Saat kuali obat berkaki 3 itu dikeluarkan, tercium pula bau samar bahan obat. Charlie memandangi kuali di depannya, dan tak kuasa menahan diri untuk mendesah bahwa benda ini memang dibuat dengan sangat indah. Bentuknya sederhana, garis-garisnya bulat, yang membuatnya tampak indah dipandang, dan semuanya tampak begitu proporsional. Terlebih lagi, seluruh bodi benda ini berkilau dan sangat halus, dan terasa sangat halus saat disentuh. Entah karena bahannya bagus,
atau karena Taizen Dao dan para leluhur membuatnya dengan baik. Namun, Charlie tidak merasa ada yang istimewa dari kuali obat ini. Lagi pula, ia sudah melihat banyak barang antik. Jika Anda ingin mengatakan bahwa peralatan tembaga dan perunggu kuno lebih elegan daripada kuali obat ini, itu tidak salah. Peralatan. Perunggu yang dikenal sebagai harta nasional itu tidak ada satupun di antara sejuta. Tepat ketika Charlie mengira ini kemungkinan besar souvenir kuno, tanpa sadar ia menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya untuk mengujinya. Tes ini tidak berpengaruh, ia hanya merasakan kuali obat berdengung dan bergetar di tangannya. Akan tetapi, orang-orang lain di sekelilingnya tidak menyadari perubahan dalam kuali obat itu. Segera setelah itu, Charlie menyadari bahwa di dalam kuali obat, terdapat sebuah formasi yang sangat rumit, seperti halnya pedang penusuk jiwa dan petir miliknya. Semua formasi tersebut tersimpan dalam senjata ajaib, dan formasi tersebut diaktifkan dengan metode aura untuk mencapai efek formasi tersebut. Charlie tidak tahu formasi macam apa yang ada di dalam kuali obat ini, tetapi ia merasa kecepatan putarannya sangat mencengangkan, seolah-olah itu khusus digunakan untuk memadatkan suatu jenis material. Dikombinasikan dengan benda ini, bentuknya seperti kuali obat untuk memurnikan obat, jadi dia langsung mengambil kesimpulan, ini pasti senjata ajaib khusus untuk memurnikan obat dengan energi spiritual. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba melonjak karena kegembiraan. Sebelum memurnikan obat, ia menggunakan energi spiritual untuk memadatkan bahan obat secara langsung. Alasan ia tidak menggunakan peralatan apapun adalah karena kekuatan peralatan biasa tidak mampu menahan suhu energi spiritual saat memurnikan bahan obat dalam waktu lama. Selain itu, menurut kitab suci surgawi, meskipun kuali obat tidak memiliki kekuatan ofensif, itu dianggap relatif sulit dalam senjata ajaib, dan pembentukan internal kuali obat tingkat senjata ajaib ini dapat menjadi berkah aura. Khasiat bahan obat dapat disempurnakan lebih baik, bahkan mencapai efek sublimasi. Dengan kata lain, jika Charlie mengambil bahan-bahan pil permajaan dan memurnikannya dengan energi spiritual, hasilnya akan menjadi pil permajaan biasa. Tetapi jika dia memasukkan bahan-bahan obat ke dalam kuali obat ini dan memurnikannya, hasilnya akan menjadi pil permajaan plus. Khasiat Rejuvenation Pill Plus pasti lebih kuat dari Rejuvenation Pill, tapi seberapa kuatnya tergantung dari pangkat sang ahli pengobatan itu sendiri. Pemurnian obat-obatan, dalam beberapa hal, sangat mirip dengan peleburan besi. Jika hanya memurnikan obat dengan energi spiritual, itu seperti peleburan besi kuno. Meskipun arang berkalori tinggi digunakan dengan belowu, suhunya hampir tidak mencapai suhu yang dibutuhkan untuk peleburan besi. Namun, karena suhunya tidak mencukupi, kualitas besi yang dilebur berada di bawah suhu tinggi industri modern. Di depan tanur tinggi, hasilnya masih jauh lebih buruk. Dan kuali obat ini setara dengan tanur tinggi dalam peleburan besi modern. Biji besi yang sama, jika digunakan metode paling primitif, hanya dapat membuat beberapa pedang, tetapi jika dilebur dari tanur sembur modern, dapat digunakan untuk membuat pesawat terbang, meriam, dan bahkan kapal induk. Selain itu, untuk membuat alkimia dengan tangan kosong, kita hanya bisa memurnikan beberapa pil tingkat rendah. Setelah mencapai tingkat menengah dan tinggi, kita harus memiliki kuali obat untuk memurnikannya. Karena itu, benda ini juga sangat penting bagi perkembangan Charlie di masa depan. Saat ini, Charlie tentu saja sangat bahagia. Namun, ia juga sedikit penasaran. Matteo ini hanyalah seorang pendeta Tao yang berlatih seni bela diri dan tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimana mungkin ia menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan obat? Memikirkan hal ini, Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Hong, saya penasaran untuk bertanya kepada Anda, biasanya Anda menggunakan benda ini untuk apa?" Mata Matteo terpaku pada kuali obat, matanya penuh keengganan dan rasa sakit, bergumam di mulutnya. "Saya biasanya menggunakan kuali obat ini untuk membuat beberapa ramuan, atau ramuan untuk pemula." Lebih jelasnya, bagaimana Anda menggunakan kuali obat ini? Matteo menjelaskan, caranya adalah dengan menambahkan sedikit api arang ke dasar kuali, lalu menuangkan bahan obat dan air ke dalamnya, dan merebusnya dengan api kecil. Sebenarnya, sama saja dengan memasak obat tradisional Tiongkok di dalam panci. Menggunakan api arang? Charlie terkejut dan membalik kuali obat berkaki 3 itu. Benar saja, ia melihat bekas-bekas hangus terbakar arang di bagian bawah, dan sepertinya kuali itu dibakar oleh api arang. Pemanggangan asap tidak lagi memakan waktu beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Charlie tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Sialan, para pendeta Tao bodoh dari Taizen Dao ini benar-benar menggunakan api arang untuk membakar senjata ajaib, sungguh pemborosan alam. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi,
Mungkinkah leluhurmu menggunakan kuali obat ini dengan api arang untuk membuat alkimia? Benar, kata Matteo tanpa sadar, kuali obat awalnya digunakan dengan cara ini. Jika bahan obat ini direbus dengan api tanpa perunggu yang dikenal sebagai harta nasional itu tidak ada satupun di antara sejuta. Tepat ketika Charlie mengira ini kemungkinan besar souvenir kuno, tanpa sadar ia menuangkan sedikit energi spiritual ke dalamnya untuk mengujinya. Tes ini tidak berpengaruh, ia hanya merasakan kuali obat berdengung dan bergetar di tangannya. Akan tetapi, orang-orang lain di sekelilingnya tidak menyadari perubahan dalam kuali obat itu. Segera setelah itu, Charlie menyadari bahwa di dalam kuali obat, terdapat sebuah formasi yang sangat rumit, seperti halnya pedang penusuk jiwa dan petir miliknya. Semua formasi tersebut tersimpan dalam senjata ajaib, dan formasi tersebut diaktifkan dengan metode aura untuk mencapai efek formasi tersebut. Charlie tidak tahu formasi macam apa yang ada di dalam kuali obat ini, tetapi ia merasa kecepatan putarannya sangat mencengangkan, seolah-olah itu khusus digunakan untuk memadatkan suatu jenis material. Dikombinasikan dengan benda ini, bentuknya seperti kuali obat untuk memurnikan obat, jadi dia langsung mengambil kesimpulan, ini pasti senjata ajaib khusus untuk memurnikan obat dengan energi spiritual. Pada saat ini, hatinya tiba-tiba melonjak karena kegembiraan. Sebelum memurnikan obat, ia menggunakan energi spiritual untuk memadatkan bahan obat secara langsung. Alasan ia tidak menggunakan peralatan apapun adalah karena kekuatan peralatan biasa tidak mampu menahan suhu energi spiritual saat memurnikan bahan obat dalam waktu lama. Selain itu, menurut kitab suci surgawi, meskipun kuali obat tidak memiliki kekuatan ofensif, itu dianggap relatif sulit dalam senjata ajaib, dan pembentukan internal kuali obat tingkat senjata ajaib ini dapat menjadi berkah aura. Khasiat bahan obat dapat disempurnakan lebih baik, bahkan mencapai efek sublimasi. Dengan kata lain, jika Charlie mengambil bahan-bahan pil permajaan dan memurnikannya dengan energi spiritual, hasilnya akan menjadi pil permajaan biasa. Tetapi jika dia memasukkan bahan-bahan obat ke dalam kuali obat ini dan memurnikannya, hasilnya akan menjadi pil permajaan plus. Khasiat Rejuvenation Pill Plus pasti lebih kuat dari Rejuvenation Pill. Tapi seberapa kuatnya tergantung dari pangkat sang ahli pengobatan itu sendiri. Pemurnian obat-obatan, dalam beberapa hal, sangat mirip dengan peleburan besi. Jika hanya memurnikan obat dengan energi spiritual, itu seperti peleburan besi kuno. Meskipun arang berkalori tinggi digunakan dengan bellow, suhunya hampir tidak mencapai suhu yang dibutuhkan untuk peleburan besi. Namun, karena suhunya tidak mencukupi, kualitas besi yang dilebur berada di bawah suhu tinggi industri modern. Di depan tanur tinggi, hasilnya masih jauh lebih buruk. Dan kuali obat ini setara dengan tanur tinggi dalam peleburan besi modern. Biji besi yang sama, jika digunakan metode paling primitif, hanya dapat membuat beberapa pedang. Tetapi jika dilebur dari tanur sembur modern, dapat digunakan untuk membuat pesawat terbang, meriam, dan bahkan kapal induk. Selain itu, untuk membuat alkimia dengan tangan kosong, kita hanya bisa memurnikan beberapa pil tingkat rendah. Setelah mencapai tingkat menengah dan tinggi, kita harus memiliki kuali obat untuk memurnikannya. Karena itu, benda ini juga sangat penting bagi perkembangan Charlie di masa depan. Saat ini, Charlie tentu saja sangat bahagia. Namun, ia juga sedikit penasaran. Matteo ini hanyalah seorang pendeta Tao yang berlatih seni bela diri dan tidak memiliki aura sama sekali. Bagaimana mungkin ia menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan obat? Memikirkan hal ini, Charlie tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Tuan Hong, saya penasaran untuk bertanya kepada Anda, biasanya Anda menggunakan benda ini untuk apa?" Mata Matteo terpaku pada kuali obat, matanya penuh keengganan dan rasa sakit, bergumam di mulutnya. "Saya biasanya menggunakan kuali obat ini untuk membuat beberapa ramuan, atau ramuan untuk pemula." Lebih jelasnya, bagaimana Anda menggunakan kuali obat ini? Matteo menjelaskan, caranya adalah dengan menambahkan sedikit api arang ke dasar kuali, lalu menuangkan bahan obat dan air ke dalamnya, dan merebusnya dengan api kecil. Sebenarnya, sama saja dengan memasak obat tradisional Tiongkok di dalam panci. Menggunakan api arang? Charlie terkejut dan membalik kuali obat berkaki 3 itu. Benar saja, ia melihat bekas-bekas hangus terbakar arang di bagian bawah, dan sepertinya kuali itu dibakar oleh api arang. Pemanggangan asap tidak lagi memakan waktu beberapa tahun, puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Charlie tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Sialan, para pendeta tahu bodoh dari Taizen Dao ini benar-benar menggunakan api arang untuk membakar senjata ajaib, sungguh pemborosan alam. Memikirkan hal ini, dia bertanya lagi, mungkinkah leluhurmu menggunakan kuali obat ini dengan api arang untuk membuat alkimia? Benar, kata Matteo tanpa sadar, kuali obat awalnya digunakan dengan cara ini.
Jika bahan obat ini direbus dengan api tanpa ditingkatkan kualitasnya dengan memasak obat dengan api kecil. Pasti keajaibannya bukan hanya terletak pada formasi internalnya, tetapi juga pada material istimewanya. Jika memang begitu, bukankah dia akan bisa mendapatkan berkah ganda berupa material dan formasi jika dia menggunakan energi spiritual untuk memurnikan obat? Memikirkan hal ini, Charlie menjadi semakin bersemangat. Melihat Matteo yang tampak pasrah, ia tidak lagi merasa jijik seperti sebelumnya. Jadi ia bertanya, ngomong-ngomong, layanan apa yang biasanya kau berikan untuk orang-orang berkuasa itu? Matteo berkata dengan jujur, Guru Wade, yang bisa kuberikan hanyalah menyembuhkan yang hidup, menyelamatkan yang mati, menguatkan tubuh, mengembangkan diri, rahasia Feng Shui, meramal, dan menafsirkan mimpi. Dan berkat kuali obat ini dan resep yang ditinggalkan oleh para Master Taizen Dao, obat-obatan yang dimurnikan masih cukup terkenal di kalangan pejabat tinggi, sehingga seiring berjalannya waktu, nama-nama tersebut telah tercampur dengan nama seorang Master Surgawi. Charlie mengangguk dan bertanya, Kudengar kau kenal keluargaan di Amerika Serikat? Matteo berkata tanpa ragu, ya, wanita tua dari keluargaan mulai memeluk agama Tao 20 tahun yang lalu, dan agama ini diperkenalkan oleh salah satu klien saya saat itu. Kemudian dia menjadi umat Buddha awam Taizen Dao. Selain sering berceramah untuk mendiang putri dan menantunya, dia juga sering meminta bantuan saya dalam ramal, seolah-olah dia ingin mengetahui keberadaan cucunya. Charlie tertegun, dan tak dapat menahan perasaan sedikit terharu. Dia langsung bertanya kepadanya, bagaimana ramalanmu untuknya? Ramalan, kata Matteo canggung. Aku cukup mahir dalam ramalan, tapi kombinasi nama dan tanggal lahir cucunya, sungguh aneh aku tidak tahu kenapa. Charlie mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya diam-diam. Bahkan Lai Qinghua, yang telah mempelajari rahasia Feng Shui sepanjang hidupnya, tidak dapat mengetahui informasinya, belum lagi Matteo, seorang Taois setengah hati. Namun, dari sudut pandang Charlie yang objektif, Matteo memang seorang master. Di kuil Tao, orang ini harus mempelajari Taoisme, mengelolanya, dan berlatih bela diri dengan giat. Meskipun demikian, ia tidak hanya dapat mencapai kekuatan prajurit bintang 8, tetapi juga menguasai beberapa keterampilan medis dan teknik ramalan, yang cukup untuk membuktikan bahwa ia adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat. Jika dia adalah seorang seniman bela diri lain, bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya berlatih bela diri, mustahil untuk mencapai ketinggian seniman bela diri bintang 8. Saat ini, Matteo mengira Charlie bertanya tentang keluargaan, dan kemudian teringat bahwa Sarah mengambil ramuan yang dia berikan untuk menyelamatkan lelaki tua dari keluargaan, jadi dia pikir dia ingin berteman dengan keluargaan. Maka dia segera berkata dengan sopan, Tuan Wade, Nyonya berbicara dengan saya melalui telepon beberapa hari yang lalu. Dia berkata bahwa dia akan datang ke Aurous Hill sebentar lagi. Jika Anda ingin mengenal keluargaan, saya dapat membantu Anda. Charlie mengerutkan kening, kamu bilang Nyonya akan datang ke Aurous Hill? Ya, kata Matteo, bukan hanya wanita tua itu, tapi pria tua itu dan anggota keluargaan lainnya juga akan datang. Ngomong-ngomong, begitulah yang dikatakan wanita tua itu di telepon, dan dia tahu aku datang ke Aurous Hill selangkah lebih awal, jadi dia menyapaku dan bertanya apakah aku menemukan sesuatu di sini. Berbicara tentang ini, Matteo tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba menyadari. Oh, Tuan Wade, kalau Anda ingin mengenal keluargaan, apa yang bisa saya bantu? Kurasa keluargaan datang ke Aurous Hill karena mereka ingin menemukan Anda. Lagi pula, ramuan mulah yang menyelamatkan nyawa orang tua itu. Kemungkinan besar mereka datang ke Aurous Hill untuk meminta bantuanmu. Hati Charlie tiba-tiba menjadi kusut. Dia juga tahu betul bahwa jika kakek dan neneknya datang ke Aurous Hill, tujuan mereka pasti untuk menemukannya. Hanya saja Matteo tidak memahami rinciannya, dan tidak tahu bahwa dia memiliki 3 identitas dengan keluargaan. Tingkat identitas pertama tentu saja adalah cucu dari keluargaan. Tingkat identitas kedua adalah penyelamat keluargaan di konser Sarah. Dan tingkat ketiga adalah pemilik sebenarnya dari pil jantung penyelamat darah. Matteo mengira keluargaan datang untuk mencari identitas ketiganya, tetapi Charlie tahu betul bahwa jika kakek neneknya datang ke Aurous Hill, mereka pasti datang untuk identitas pertamanya. Mereka hanya ingin memulai dari Aurous Hill dan mencari keberadaannya lagi. Memikirkan hal ini, Charlie tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir. Dia belum siap bertemu keluarga kakek neneknya. Terlebih lagi, musuh ada di depan, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah sebelum itu. Dia baru saja mulai menyentuh kekuatan pinggiran Warriors, dan belum mengikuti tambang tembaga di Siprus serta pabrik peleburan di Turki untuk menelusuri ke hulu. Saat ini,
Charlie berharap untuk berkembang di Aurous Hill dengan cara yang sederhana, sambil meningkatkan kekuatan dan pengaruhnya. Jika keluargaan mendatanginya saat ini, di satu sisi, mereka mungkin menemukan petunjuk tentangnya di Aurous Hill, di sisi lain, tindakannya pasti akan menarik perhatian Warriors, Dan. Bab 5359. Terus terang saja, Charlie tidak ingin kakek neneknya datang ke Aurous Hill. Namun ia juga memahami bahwa masalah ini mungkin di luar kendalinya. Setelah memikirkannya berulang-ulang, dia menatap Matteo di depannya, dan tiba-tiba dia punya rencana, dan berkata, kirim pesan ke wanita tua itu sekarang juga, dan katakan padanya bahwa kamu telah menghasilkan banyak uang untuk keluargaan. Dan anggaplah kunjungan An ke Aurous Hill kali ini akan menjadi ancaman serius. Biarkan dia berpikir matang-matang, dan katakan padanya bahwa yang terbaik adalah menarik kembali keputusan ini. Matteo bertanya dengan heran, Tuan Wade, jika Anda memberikan pil yang diminum Nona Gu hari itu, mengapa Anda sendiri tidak menemui keluargaan? Charlie berkata dengan ringan, aku punya pertimbangan sendiri, jadi kamu tidak perlu bicara terlalu banyak. Matteo mengangguk kesal, tetapi sesaat kemudian, matanya berputar, dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berseru, aku ingat. Nona Gu itu, dia bukan selebritas biasa, dia punya identitas lain, dia tunangan cucu dari keluargaan. Setelah selesai berbicara, dia menatap Charlie dengan mata terbelalak dan berkata dengan heran, mungkinkah? Mungkinkah? Anda adalah cucu Nyonya Ann, Charlie, yang telah hilang selama bertahun-tahun? Mendengar perkataan Matteo, Charlie sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia tahu namanya dan bisa menebak identitasnya. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun, dan berkata langsung, Anda menebaknya dengan benar, saya Charlie Wade. Ya Tuhan. Matteo hanya merasa pusing sebentar, lalu dengan cepat berkata, Tuan Wade, lihat masalah ini. Ini membuat keributan. Anda ada di depan mata dan keluarga tidak mengenal keluarga. Charlie berkata dengan dingin, siapa keluargamu? Matteo buru-buru berkata, Tuan Wade, saya dan nenek Anda memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat. Selama bertahun-tahun, beliau telah meminta saya untuk melakukan banyak ritual, yang semuanya dilakukan untuk Anda. Entah untuk mendoakan Anda atau untuk menunjukkan jalan, saya bahkan telah melakukan ritual untuk memanggil arsip Anda dari dunia bawah, untuk melihat apakah Anda masih hidup. Charlie berkata dengan nada sinis, apa kau masih bisa bicara dengan dunia bawah? Matteo mencibir dan berkata, oh, upacara keagamaan, aku tidak punya kemampuan itu. Terus terang saja, bukankah itu hanya untuk membantu nenekmu menjalani formalitas dan memberinya kenyamanan psikologis? Dan aku selalu berkata pada wanita tua itu, biar kukatakan padamu, wanita tua, cucumu bukan orang biasa. Begini, aku begitu cakap sampai-sampai aku tidak bisa memahami alasan ramalannya. Agaknya, mustahil cucumu dicoret dalam buku kehidupan dan kematian Dewa Hades. Karena perkataanku, wanita tua itu selalu percaya bahwa kau masih hidup. Berbicara tentang hal ini, ia berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, sejujurnya, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk Anda selama bertahun-tahun, meskipun saya tidak memiliki penghargaan. Bukankah itu sedikit kerja keras? Sekalipun tidak ada kerja keras, saya telah berlatih ramalan selama bertahun-tahun hanya untuk Anda. Charlie berkata enteng, jangan ngomong sembarangan di sini, berhenti saja. Aku bilang, kirim pesan ke nenekku. Matteo tidak berani mengabaikannya, dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan kepada wanita tua itu. Isi pesannya adalah, Bu Ann, saya baru saja membuat heksagram, dan heksagramnya menunjukkan, jika Anda dan keluarga datang ke Aurous Hill dalam waktu dekat, ada pertanda buruk. Untuk berjaga-jaga, saya sarankan Anda dan keluarga menunggu sebentar. Begitu pesan terkirim, wanita tua itu langsung menelepon. Matteo menatap Charlie, dan bertanya ragu-ragu, Tuan Wade, menurut Anda saya harus menjawab atau tidak? Kalau saya menjawab, apa yang harus saya katakan? Charlie berkata, terima. Setelah menerima, retorikanya akan tetap sama. Katakan saja mereka tidak boleh datang ke Aurous Hill dalam waktu dekat. Matteo mengangguk, menghubungkan telepon, dan pada saat yang sama menyalakan pengeras suara dengan sangat bijaksana. Di telepon, suara nenek terdengar, dan ia bertanya dengan cemas, Tuan Hong, Anda baru saja mengatakan dalam pesan bahwa ada pertanda buruk jika kita pergi ke Aurous Hill kali ini. Saya tidak tahu persis situasinya. Matteo hanya bisa bicara omong kosong. Omong kosong, aku memandangi bintang-bintang di malam hari dan menghasilkan banyak uang untuk keluargaan.
Ramalan menunjukkan bahwa Aurous Hill sangat berbahaya bagi keluargaan, jadi kukatakan saja, sebaiknya jangan datang ke sini dalam waktu dekat. Nyonya Ann berpikir sejenak dan berkata dengan serius, Milo, keluarga Ann sudah bersiap untuk datang ke Aurous Hill. Kali ini, kami datang ke Aurous Hill untuk mencari cucuku. Kurasa dia menghilang di Aurous Hill waktu itu, jadi kami memutuskan untuk memulainya tahun ini. Mulai lagi sedikit demi sedikit, jadi kami harus pergi ke peri ini. Kira-kira, apa kau bisa menyelesaikan bencana ini? Matteo menatap Charlie dengan canggung, lalu berkata dengan berani, Nyonya Ann, bukan berarti saya kurang belajar, hanya saja pertanda yang Anda temui kali ini terlalu kuat, dan di luar kemampuan saya untuk memecahkannya. Nyonya Tua Ann terdiam. Matteo langsung menyerang balik selagi masih panas, Nyonya Ann, menurut saya, cara terbaik bagi Anda saat ini adalah menunda sementara rencana Anda untuk datang ke Aurous Hill dan menunggu sebentar untuk melihat situasi. Menurut ramalanmu, jika ada perubahan dalam peruntunganmu, aku pasti akan memberitahumu sesegera mungkin. Nenek Ann di ujung telepon berkata, saya menghargai kebaikan Milo, tapi soal Aurous Hill, keluarga Ann masih harus datang. Matteo buru-buru berkata, Nyonya Ann, Anda harus memikirkan masalah ini dengan matang. Nyonya Ann tersenyum tipis dan berkata dengan serius, sejujurnya, keluarga Ann baru saja mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Seorang dermawan telah maju dan menyelamatkan nyawa semua orang di keluarga Ann. Krisis itu bagaikan bom waktu yang terkubur dalam keluarga Ann bertahun-tahun lalu. Berkat dia, keluarga kami terselamatkan. Saya yakin ini juga berkat keberuntungan yang dibawa oleh cicit saya. Kita akan pergi ke Aurous Hill kali ini untuk mencarinya. Aku yakin dia juga akan memberkati kita saat kita bertemu lagi. Nasib buruk berubah baik. Ini, Matteo tiba-tiba tidak tahu bagaimana cara membujuknya lagi. Karena dia mendengar bahwa meskipun wanita tua itu mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum, nadanya sangat tegas, dan dia jelas tidak bisa dibujuk hanya dengan beberapa kata. Jadi, dia menatap Charlie dengan pandangan ingin tahu, bertanya-tanya apakah Charlie bisa melakukan sesuatu, atau apakah dia punya instruksi baru. Mendengar apa yang dikatakan nenek saat ini, Charlie tak kuasa menahan desahan dalam hati lalu melambaikan tangan ke arah Matteo, memberi isyarat untuk melepaskannya. Matteo lalu berkata kepada wanita tua itu, Nyonya Ann, karena Anda bersikeras, maka saya akan berhenti membujuk Anda. Ketika Anda semua tiba di Aurous Hill, jangan lupa untuk menghubungi saya. Baiklah, kata sang istri sambil tersenyum. Kalau begitu Milo, kita bertemu di Aurous Hill. Matteo berkata berulang-ulang, baiklah Nona, sampai jumpa di Aurous Hill. Setelah menutup telepon, dia berkata tanpa daya, Tuan Wade, saya benar-benar sudah berusaha sebaik mungkin. Sudah. Charlie melambaikan tangannya, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Setelah itu, ia menatap Matteo dan bertanya, aku tidak tahu apa yang sedang kau rencanakan sekarang. Kau ingin datang kepadaku dan sekarang menemukanku. Sekarang, bukankah seharusnya kamu juga bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat? Kembali ke Amerika? Bab 5360. Matteo menangis terseduh-seduh saat mendengar ini. Pikiran pertama yang terlintas dalam benaknya adalah kegembiraan. Lagi pula, Charlie bersedia membiarkannya kembali ke Amerika Serikat, yang berarti dia tidak akan mengambil nyawanya, juga tidak akan memenjarakannya. Jadi dia bertanya dengan penuh semangat, bisakah saya? Melihat penampilannya yang bersemangat, Charlie tak dapat menahan tawa diam-diam. Sebenarnya, dia tidak berencana membunuh Matteo, dia hanya mempermainkan Tianqi. Meskipun dia bertindak sembarangan, dia tidak cukup bersalah untuk dihukum mati. Terlebih lagi, dia menyerahkan kuali obat, meskipun dia enggan, tetapi dia masih bersedia berjudi dan mengakui kekalahan. Selain itu, ia memiliki beberapa persahabatan pribadi dengan neneknya. Jika ia mengenali neneknya di masa depan dan menyebutnya sebagai teman, ia akan dibunuh sendiri atau dikurung di peternakan anjing sendirian, yang agak tidak masuk akal. Terlebih lagi, saat ini saya sedang mempekerjakan orang, jadi akan sangat bagus jika seorang Taois tua yang telah berada di Amerika Utara selama bertahun-tahun dan memiliki gelar Milo di kelas atas dapat digunakan sendiri. Oleh karena itu, ketika dia bertanya kepada Matteo apakah dia ingin kembali ke Amerika Serikat, itu hanyalah ujian kecil. Ia menduga, jika Matteo benar-benar orang cerdas, ia tidak akan pernah serta-merta memanfaatkan kesempatan untuk kembali ke Amerika Serikat saat ini. Benar-benar. Begitu Matteo berkata, bolehkah aku? Detik berikutnya, ia tiba-tiba merasa dirugikan dan ingin mati.
Ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Sial, aku datang jauh-jauh untuk mencari Charlie, berharap mendapatkan obat mujarab yang ampuh untuk meningkatkan kekuatanku, atau belajar dari Charlie untuk belajar lebih banyak. Jalan alkimia yang ampuh, aku akan mencari kesempatan untuk menyempurnakan beberapa pil ampuh saat aku kembali. Tapi siapa sangka ayam curian ini tidak akan sia-sia. Tapi kalau aku tidak menemukannya, aku belum mempelajari teknik alkimia, dan malah memberikan kuali obat leluhur kepadanya. Kalau aku pergi begitu saja, bukankah akan lebih buruk bagiku? Akan tetapi dia tidak berani mengatakannya, dia hanya terbata-bata dan tidak dapat menjelaskan alasannya. Charlie berkata sambil tersenyum saat ini, bagaimana dengan ini, Milo? Meskipun kamu memberiku kuali obat ini secara sukarela, tetapi aku tidak suka berutang budi kepada orang lain, mengapa aku tidak mengatur pesawat khusus untukmu hari ini? Aku akan mengantarmu kembali ke Amerika Serikat sore ini. Sebaiknya kau memberitahu nenekmu terlebih dahulu bahwa kau punya rencana lain saat kembali nanti, jadi kau tidak perlu menunggu mereka di sini. Mengetahui bahwa Charlie tidak akan membunuhnya, Matteo tiba-tiba tidak ingin pergi begitu saja. Jadi dia hanya bisa berkata dengan getir, Tuan Wade, sejujurnya, saya telah berkonsentrasi pada retret selama beberapa tahun ke depan dan tidak punya waktu untuk mengurus pekerjaan saya. Bakat internal telah layu dan tidak ada yang bisa dilakukan, jadi saya... Berbicara mengenai hal ini, Matteo tidak berani mengungkapkan niatnya untuk tinggal di Aurous Hill sementara waktu. Charlie melihatnya cukup lama, tetapi tidak ada hasil, jadi dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu ingin mengatakan bahwa tidak ada gunanya kembali? Jadi kamu berencana untuk tinggal di Aurous Hill untuk sementara waktu? Matteo mendengar ini. Dia sangat gembira saat itu, dan tanpa sadar menepuk pahanya. Tuan Wade benar. Ini yang kumaksud. Setelah berbicara, dia menatap Charlie dengan cemas, menunggu pernyataannya. Charlie tidak marah saat ini, tetapi tersenyum sedikit, dan berkata, Tuan Hong, biarkan aku membelainya untukmu untuk melihat apakah ini benar. Matteo buru-buru berkata, Tuan Wade, tolong beritahu aku. Charlie mengangguk dan melanjutkan. Dengar, tujuan kedatanganmu ke Aurous Hill tidak lain adalah untuk mencari tahu siapa yang membuat 2 pil-pil permajaan dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Dan sekarang kau berhasil. Karena kau telah menemukanku, tujuanmu datang ke Aurous Hill kali ini telah tercapai. Sekarang tujuannya sudah tercapai, apa yang kamu lakukan di sini? Mendengar kata-kata Charlie yang tak terbantahkan, Matteo merasa tertekan. Ia sedikit gemetar, bibirnya terus-menerus bergetar, dan ia berharap giginya akan saling beradu tanpa sadar di dalam mulut. Matteo tentu saja tidak ingin pergi, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan Charlie. Lagi pula, dia juga takut Charlie akan tiba-tiba menyesal jika dia membuat kemajuan, dan jika dia bunuh diri lagi, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Pada saat ini, Charlie tiba-tiba mengganti topik, ngomong-ngomong, Milo, sudah berapa lama kamu tinggal di dunia prajurit bintang 8? Matteo berkata dengan hormat, Tuan Wade, tinggallah di wilayah prajurit bintang 8 yang lebih rendah untuk sementara waktu. Sudah 16 tahun. Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu berapa umurmu tahun ini? Matteo berkata, tahun depan kamu akan berusia 62. Charlie berkata, kamu sudah mencapai seniman bela diri bintang 8 di usia 40-an? Sepertinya kecepatan kultivasimu sangat bagus. Matteo berkata sambil mencibir, sejujurnya, meskipun teknik alkimia saya dangkal, untungnya, guru telah mewariskan seperangkat mentalitas seni bela diri yang relatif lengkap, dibandingkan dengan kebanyakan sekte A yang bahkan tidak memiliki metode mental yang lengkap, secara alami memiliki potensi yang lebih besar. Selain itu, ada beberapa hal menarik dalam teknik alkimia superficial kita. Di antara nenek moyang kita, ada juga seorang ahli alkimia. Semuanya, saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memurnikan satu batch obat mujarab. Obat semacam ini dapat memperkuat tubuh dan menyembuhkan semua penyakit bagi orang biasa. Terbatas, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Ada 5 pil saat diserahkan kepada saya, tapi saya mengaku hanya ada 3 pil. Bahkan, saya sendiri yang memakan pil lainnya. Dan pil yang satunya lagi dijual kepada orang kaya beberapa tahun yang lalu. Pil itu memang memiliki khasiat obat untuk menyembuhkan penyakit, jadi pil pemanjang umur ini juga menjadi terkenal. Pil terakhir itu diberikan saat kakekmu sakit parah. Aku meminumnya untuknya, tapi mungkin penyakit kakekmu terlalu berat, jadi tidak berpengaruh apa-apa. Charlie mengangguk sedikit, meski dia belum melihat jenis pil pemanjang hidup apa yang dimilikinya, tetapi ada yang berspekulasi bahwa obat itu lebih mujarab daripada pil penyebar darah dan penyelamat jantung miliknya, tetapi lebih buruk daripada Hui Chundan.
Maka, ia bertanya kepada Matteo, "Tuan Hong, apakah Anda bersedia melayani saya mulai hari ini? Jika Anda bersedia, tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Begitu Matteo mendengar ini, ia langsung berkata dengan gembira, "Aku bersedia. Aku bersedia." Setelah selesai berbicara, dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Matteo, aku ingin mengikutimu selamanya. Setia padamu, jika ada pengkhianatan, akan ada petir." Saat ini, Matteo telah menyadari bahwa kekuatan Charlie jauh lebih besar daripada kekuatannya. Dan dari titik ini saja, dia layak untuk diikuti. Terlebih lagi, Charlie masih memiliki ramuan yang lebih kuat di dalam tubuhnya, yang mungkin 5 kali atau 10 kali lebih efektif daripada ramuan penopang hidupnya. Tidak hanya itu, Charlie juga merupakan cucu dari keluargaan, dan latar belakangnya juga sangat kuat. Jadi, dari sudut pandang manapun, Charlie adalah yang terkuat di antara yang terkuat. Matteo tak kuasa menahan diri untuk berpikir, kalau aku benar-benar ingin menjadi kaki anjing, aku harus menjadi kaki anjing dari bos sungguhan seperti Charlie. Dengan pria sebesar itu, aku masih khawatir tidak bisa menembus kultivasiku. Melihat sikap salehnya, Charlie sedikit menganggukkan kepalanya, dia berkata dengan tenang, "Karena kamu bersedia, kamu akan tinggal di Auros Hill untuk mendengarkan perintahku." Matteo berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, bawahan Matteo ini, demi Tuan Wade, akan mengikuti semuanya. Charlie mengangguk dan tersenyum, lalu mengeluarkan pil penghancur darah dan penyelamat jantung dari sakunya, menyerahkannya kepadanya, dan berkata dengan ringan, "Ambil pil ini, kembali ke tempat tinggal sementaramu, minumlah, dan sempurnakan kekuatan obatnya. Di tahap akhir hidupmu, ramuan ini pasti akan membantumu memasuki kesempurnaan agung alaming."